Oke, ladies and gentlemen, pagi ini saya sedang berada di depan kantor Kecamatan Salokan Jeruk. Ya, pagi ini kita akan menyelusuri jalan alternatif ke Kota Bandung pada saat banjir. Jadi pada saat banjir besar, hujan sehari semalam, banjir di mana-mana. Nah, untuk orang-orang yang berkepentingan harus ke Kota Bandung pada saat itu, ada jalan alternatif. Untuk yang bekerja di Kota Bandung bisa melalui jalan alternatif ini. Yang belum tahu loh ya. Nah, jalan alternatif ini biasa digunakan oleh masyarakat Majalaya, Solokan Jeruk, Cicalengka, Ibun, Ciparey, Rancaekek, dan sekitar itu, dari selatan ke utara. Pada saat banjir besar, hujan sehari semalam, itu bisa jadi tidak ada jalan yang bisa dilalui. Jalan-jalan raya penghubung wilayah selatan ke Kota Bandung itu terkadang terputus air semua. Tidak semua ya, tapi hampir semua. Jalan Rancaekek banjir, Rancaekek Majalaya banjir, terus Majalaya Cicalengka banjir, Sapan Majalaya juga banjir, Balai Endah Ciparey Majalaya juga banjir. Nah, kita belok di sini ya. Nah, belok di perempatan Solokan Jeruk, belok ke kiri ke Jalan Sastra. Nah, terus jalan Muhammad Toha juga banjir. Banjir ini artinya nggak bisa dilalui oleh sepeda motor ya. Jadi harus didorong, atau didorong juga masih berbahaya karena dalam. Nah, dalam keadaan seperti itu bisa lewat ke Jalan Kopo yang hampir tidak pernah banjir terlalu dalam. Tapi untuk masyarakat Majalaya sini itu terlalu jauh. Nah, bisa juga ada jalan alternatif kecil lagi di daerah Rancaekek, tapi terkadang itu juga menjadi muter dan akan macet di daerah Cileunyi sama Cinunuk. Nah, sekarang ini akan saya tunjukkan jalan alternatif yang selama ini tidak pernah banjir ya. Walaupun jalan-jalan raya tadi sudah banjir semua. Tetapi jalan alternatif ini khusus sepeda motor ya. Kalau mobil nggak bisa ya. Kalau mobil nanti ya akan dibahas sama orang-orang mobil ya. Nah, ini posisinya masih ada di Jalan Sastra. Nah, saya contohkan tadi posisi awal di depan Kecamatan Solokan Jeruk ya. Pernah dibahas kan itu. Saya pernah bahas sejarah Solokan Jeruk yang
awal namanya itu solokan jeruk tapi malah jadi solokan jeruk. Ya mungkin itu tipe kali ya, atau pas mendikte saat penyusunan peta wilayah Indonesia, saat didiktekan solokan jeruk, terus yang nulisnya apa ya, oh jeruk kali, solokan jeruk aja. Waduh, ini jualan di jalan. Ya karena untuk para pekerja terkadang mau banjir, mau hujan, itu tetap harus masuk ke tempat kerja. Dan perusahaan terkadang ya tidak mau tahu, mau banjir, mau hujan. Saya tahunya jam 8 pagi ada di tempat kerja dan bekerja sampai jam 4 sore seumpama. Itu bukan berarti si perusahaan tidak mau mengerti ya tentang keadaan banjir ini, bukan. Tetapi kalau terlalu sering itu akan menjadi masalah untuk perusahaan. Sekali, 2 kali mungkin dimaklumi, tapi kalau setahun beberapa kali telat alasan banjir terus, nggak masuk alasan banjir, ya nantinya ya menjadi nilai buruk. Bukan berarti perusahaan tidak mau mengerti, tetapi ini tentang profesionalisme. Si perusahaan akan mengatakan, ya kalau jalanmu banjir, ya cari dong jalan alternatif. Nah ini di sini belok kanan ya, belok kanan. Kalau lurus itu ke Jalan Sapan. Nah kita belok kanan, ini yang ada rumah kosong nih, rumah angker nih. Kalau sumpah memang banjir, ya cari jalan alternatif yang nggak banjir. Kalau banjir menghambat, membuat kamu terlambat, ya kalau banjir berangkatnya lebih awal dong. Kalau telatnya sejam berarti kamu harus berangkat sejam lebih awal dong. Nah, seperti itulah kira-kira tuntutan dari sebuah perusahaan kepada karyawannya. Bukan berarti itu tidak mengerti ya, karena masalah kerja itu ya tentang profesionalisme gitu. Si karyawan sudah dikontrak jam 8 sampai jam 4 ada di kantor dan bekerja untuk perusahaan, ya itu harus ditepati oleh seorang karyawan. Kemudian perusahaan juga harus menepati janjinya membayar karyawan seperti yang telah disepakati. 1 bulannya berapa gitu. Kalau salah satu pihak mengabaikan, tidak sesuai perjanjian, yang harusnya masuk jam 8 ini telat karena banjir atau hal lain, ya pihak lainnya yaitu perusahaan berhak menegur, berhak menagih janji sesuai kesepakatan. Nah, di sini letak
perbedaannya, letak permasalahannya. Jadi bukan tidak bijaksana. Ya kalau sekali, baru sekali ya wajar. Kedua, ketiga, keempat, ya kalau tahu banjir itu bikin telat, ya saat banjir berangkatnya lebih cepat. Ya kalau tahu jalan sana itu banjir dan bikin telat, ya cari jalan lain. Gitu karyawan yang bertanggung jawab. Ini jalan apa ya? Pokoknya ini di daerah Bojong Emas ya. Di sini masih banyak sawah-sawah. Nah, saat-saat banjir di sini masih aman, masih bisa dilalui ya. Karena airnya terserap atau tertahan oleh sawah. Nah, kalau sawahnya sudah menjadi rumah, jomboh ya mungkin malah banjir ke sini juga, karena tidak ada sawah yang biasa menampung air. Kembali ke masalah karyawan tadi ya. Intinya kalau seumpama si karyawan tidak mampu melaksanakan perjanjiannya, datang jam sekian, pulang jam sekian, dengan berbagai alasan banjir ataupun yang lain-lain, ya bijaksananya sang karyawan mengundurkan diri. Karena dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Bukan menyalahkan perusahaan yang tidak bijaksana, karena itu sudah perjanjian. Ya kalau rumahmu daerah banjir yang menghambat pergi ke kantor, ya pindah dong gitu. Ya pindah kan butuh biaya, ya itu bukan urusan perusahaan. Itu artinya sampean tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut, karena sering telat gara-gara tinggal di daerah banjir. Nah, untuk menanggulangi itu ya, ini kanan kiri Citarik, kita belok kiri aja ya. Kenapa saya tidak menggunakan jalan Citarik yang di awal sana, yang dekat jalan raya? Karena di situ saat banjir besar, di situ tidak bisa dilalui motor ya, pas irigasinya. Yang ada irigasi itu tidak bisa dilalui motor. Kalau ini bisa. Kalau sudah di tengah. Kemudian di ujung sana, di ujung jalan ini yang ada jembatan Jalan Raya Sapan, itu juga tidak bisa dilalui motor. Jadi jangan masuk lewat situ. Nah, gimana caranya bisa ke jalan ini tanpa masuk dari awal atau ujung jalan ini ya? Karena tidak bisa dilalui pada saat banjir besar. Nah, kita contohkan pada saat banjir besar loh ya ini. Nah, jalannya mulai jelek. Jalannya jelek karena memang sudah lama ya, ini sudah
20 tahunan mungkin ya. Hampir 20 tahun ini jalan ini belum diperbaiki lagi. Ya entahlah memang tidak ada biayanya atau biayanya digunakan untuk keperluan yang lain, kita tidak tahu, yaitu wilayahnya pemerintah setempat. Nah, nanti kita akan menyeberang sungai ini di jembatan yang paling besar dan paling tinggi. Tanda-tandanya itu ya, jembatannya paling besar dan paling tinggi, supaya mudah diingat. Nah, ini dia jembatannya. Jembatannya naiknya itu tinggi. Nah, kalau lurus itu ke Jalan Sapan ya, kiri juga ke Jalan Sapan. Nah, tinggi seperti ini nih jalannya. Tapi jembatannya besar, ini truk bisa masuk. Kemudian ini ada tenaga suryanya ini. Nah, dari sini kita akan lurus. Ini kanan kiri ini Jalan Citarik ya. Nah, kita akan lurus ke sini. Nah, dulu di sini di titik ini banjir nih. Tapi sekarang setelah dicor masih bisa dilewati ya. Aman. Nah, ini jalan alternatif. Motor bisa lewat sini, mobil juga bisa. Tapi sebaiknya mobil jangan lewat sini ya. Kalau tidak salah, ini tuh namanya Sapan Sumbersari. Kalau nggak salah nih ya. Nanti kita cek-cek lagi deh. Nah, ini memang cukup untuk mobil. Tapi di sebelah sana semakin sempit jalannya. Sebaiknya mobil yang dari daerah jauh-jauh tidak lewat sini, biarkan cukup masyarakat sini saja yang menggunakan mobil di wilayah ini karena memang orang sini. Nah, di saat bentrokan ini kayak gini susah ini. Ini nggak cukup ini. Nah, nggak cukup kan. Jadi yang bukan orang sini, yang tidak terpaksa lewat sini, yang nyetirnya belum terlalu ahli, jangan lewat sini. Dikhawatirkan nanti malah ngejeblos ke sawah. Nah, ini kanan kiri sawah ya. Terus kalau di pagi hari seperti ini, ada sinar matahari dari sebelah kanan ya, sebelah timur. Jadi kita ini sedang ke utara. Kanan kiri sawah yang luas. Tapi saya tidak yakin jika 10 tahun lagi ini masih tetap sawah. Karena di tengah sawah ini tidak lama lagi akan dibangun jalan tol Getaci, Gede Bage, Tasik, Cilacap. Ini awalnya dari sini. Kemudian katanya kata-katanya, berita-berita katanya yang entah benar atau enggak, atau mungkin hanya baru rencana ataupun sudah direncanakan atau gimana, di wilayah sini itu akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
karena di sini dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dekat dengan stasiun kereta cepat Bandung Jakarta yang katanya akan dilanjutkan sampai Surabaya. Nah, ini kalau ke kanan ke Ranca Ekek ya, kita ke kiri. Nah, jalan ini sudah mulai mengecil ya, dan sudah mulai agak-agak jelek jalannya, sehingga mobil tidak dianjurkan lewat sini untuk menghargai pengguna jalan lain. Nah, sekarang tidak terlalu banyak yang lewat sini karena sekarang posisinya sedang tidak banjir ya. Ini saya cuma mencontohkan saja jalannya. Kalau nanti banjir parah di mana-mana, ini lewat sini masih bisa dilalui. Bisa dibilang satu-satunya jalan yang bisa dilalui saat banjir besar. Nah, di sini nggak bisa ngebut, jalannya jelek. Nah, mestinya jalan sepenting ini ya ini diperbaiki ya. Ini penting banget ini. Saat banjir di mana-mana ini pada lewat sini semua. Yang tahu, yang nggak tahu ya diam di rumah. Nah, ini mulai lumayan bagus lagi. Nah, di depan itu ada pertigaan. Lurus itu ke Sapan ya. Tapi kalau pada musim banjir itu akan banjir dan tidak bisa dilalui. Maka saat ini kita akan belok kanan. Karena menganggap semua jalan sudah banjir nih. Nah, di sini kita belok kanan. Nah, belok kanan ke sini. Nah, pada saat banjir di mana-mana, jalan pada tertutup air, ini saya bisa katakan jalan satu-satunya harapan ke sini untuk mencapai kota Bandung ya. Nanti kita akan tembusnya ke Jalan Soekarno-Hatta, di samping Polda Jawa Barat, di samping UIN Sunan Gunung Jati yang gedung baru. Ya, walaupun pedesaan, banyak polisi tidur, jalannya sempit, tapi ini jalan sangat berjasa sekali pada saat banjir besar. Oh, saking sepinya, ini anak-anak bisa main sepeda dengan bebas. Nah, di sini sawahnya luas, tetapi pada saat mengobrol dengan warga sekitar sini, katanya sebagian besar sawah ini bukan milik mereka. Sawah ini milik orang-orang kaya yang tidak tinggal di sini.
Karena orang-orang kaya tersebut sudah tahu, sudah dibocori kalau di daerah sini akan dibangun jalan tol dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sehingga mereka berlomba-lomba menggunakan uang dinginnya untuk membeli sawah di daerah sini. Masyarakat yang tidak tahu tentunya sangat senang sawahnya dibeli, mereka bisa beli mobil dan lain sebagainya. Ternyata 10 tahun lagi tanah ini berlipat-lipat lebih mahal dari harga lama. Ya, namanya juga kehidupan ya. Kita cuma bisa bersyukur aja. Nah, jalannya mengecil gini. Nah, sepi. Kalau nggak penting-penting banget, ya orang malas lewat sini nih. Tapi saat banjir mereka, wah, mendewakan jalan ini sebagai solusi pada saat kesulitan. 3 tahun yang lalu jalan ini batu-batu ya, jelek ya, sekarang lumayan. Kita nyampe lagi di jalan ini, belok kanan. Karena belok kiri akan terjegat banjir di dekat jembatan yang dekat Sapan itu. Percuma, kita harus belok kanan. Nah, di depan itu ada jembatan, kita akan menyeberang jembatan itu ya. Nah, ini kalau dilurusin ini ke stasiun Rancaekek ya. Kita akan belok kiri menyeberang jembatan. Nah, mobil-mobil ini pastinya drivernya itu sudah ahli ya. Kalau belum ahli, aduh kasihan, mobil bagus pasti baret-baret atau nyeblos sawah. Nah, di sini kita akan masuk ke sini, ke jalan ini, yang ini nih. Karena kalau ke kiri ke kanan ke Rancaekek, ke kiri banjir. Ya. Kita harus ke sini mau nggak mau. Jalan ini satu-satunya yang menghubungkan wilayah selatan dengan Kota Bandung pada saat banjir besar. Nah, jalannya memang seperti ini. Kecil jalannya, tapi kecil-kecil dewa pada waktu-waktu tertentu. Ini kalau pas lagi banjir besar, di sini itu motor 2 arah dan berdempet-dempetan. Jadi ya menjadi pemandangan indah lah. Ya, kapan-kapan kalau banjir itu terjadi bisa kita lewati lagi jalan ini ya. Nah, kalau sedang banjir tentunya tidak sekering ini jalannya. Ini masih becek-becek. Nah, pas banjir itu lumpur ini jalannya ini. Jadi ya selain harus ahli ya bawa motornya, juga jangan pakai baju-baju yang berwarna putih, nanti kotor semua. Karena dulu pernah saya lihat yang anak sekolah perawat itu ya, yang pakai seragamnya putih-putih, lewat sini kotor semua bajunya. Dari rumah bajunya putih bersih, sampai sekolah bajunya sudah jadi batik ya, batik cipratan tanah. Nah, tidak jauh dari sini bisa kelihatan nggak? Di sana ada stasiun kereta cepat, kalau nggak salah namanya stasiun Tegaluar ya, kereta cepat.
Ya bagi saya orang yang belum tahu nantinya ini bakal digimanakan, cukup merasa aneh melihat ada stasiun kereta cepat tapi di tengah sawah dan di kampung. Untuk menuju stasiunnya saja ya agak sulit ya, tidak ada angkutan umum, terus ojek online juga pada nggak mau ngantar ke situ karena ya ada satu oknum ya, sama satu lah oknum yang kadang mengintimidasi atau gimana ya namanya ya, sehingga ojek online tuh males kalau ke sana. Terus kalau parkir juga mahal, terus kalau nggak salah dilarang, emang nggak boleh sih intinya, nggak boleh ke sana. Nah jalannya seperti ini nih ya, ini jelek-jelek ini dianggap dewa ini kalau pas ada bencana. Nah pada saat banjir di mana-mana, jalan ini bisa hidup sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam ya. Padahal saat hari-hari biasa yang aman dari banjir, ini siang kayak gini tuh nggak ada orang. Saat banjir jam 12 malam rame ini. Nah, ya buat yang terpaksa saja lah ya, buat yang kerja, yang kalau semua izin itu ya udah nggak enak izin terus, atau sudah cutinya sudah habis, atau sedang ada pekerjaan yang tidak bisa dilewatkan, bisa menggunakan jalan ini nanti kalau terpaksa. Ya kalau masih bisa izin ya izin aja dulu. Kalau mau masih bisa cuti ya cuti dulu aja supaya jalanan nggak terlalu macet juga. Ini kalau nggak salah namanya Babakan ya, Babakan apa ini? Babakan Sayang gitu kalau nggak salah. Babakan itu artinya pemukiman ya, presiden sama aja. Nah kita kesini belok kanan. Nah ini belok kanan, wah banyak taksi ya, karena ini stasiun kereta cepat. Nah ini stasiun kereta cepat ya, banyak taksi, gak ada angkutan umum di sini. Nah, kita ambil jalan keluar. Nah jalannya mulai bagus ya. Baru saja kita melewati jalan yang jelek banget, sekarang tiba-tiba bagus gini. Karena pemerintah mementingkan ini stasiun kereta cepat ya. Kalau jalan yang alternatif tadi ya mungkin pemerintah juga nggak tahu ya kalau jalan itu penting buat masyarakat sini. Nah ini di bawah ini jembatan, di bawah ini kalau nggak salah apa ya, kok nggak kelihatan ya, jalan tol ya. Oh ini jalan kereta cepat ya, di bawah ini jalan kereta cepat. Lalu di depan ini kayaknya ini jalan tol ini bawahnya. Nah itu stadion sudah dekat. Nah sawah-sawah ini yang di kanan ini, wah ini calon-calon gedung-gedung ini nantinya ya. Nah ini kita belok kiri ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lurus bisa, kalau lurus itu nanti tembusnya di Cibiru ya, tembusnya nanti di Cibiru. Nah kita kan targetnya kota Bandung ya, jadi supaya lebih dekat kita melewati Stadion
GPLA ini. Oh, ini hari Sabtu ya. Banyak yang jalan-jalan, yang kalau yang Sabtunya libur banyak yang jalan-jalan ke sini. Hari Minggu di sini kalau tidak salah pasar kaget ya, pasar ya. Nah, Sabtu banyak jalan-jalan. Daerah sini tuh kalau Sabtu itu ya banyak yang senam ya. Kadang-kadang senamnya itu di depan kelurahan, di depan minimarket, kadang-kadang atau di depan sekolah. Nah, kan ada yang senam kan? Ya, emang sih senam-senam itu membuat kita ingin berhenti sejenak ya, untuk melihat teknik-teknik senamnya itu seperti apa gitu. Ya kita juga pengen tahu sih senam itu gimana caranya kan. Jadi kadang ada senam di pinggir jalan ya, ibu-ibu senam di pinggir jalan itu membuat kita ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan musiknya. Nah, ini kayaknya masih belajar ini yang mobilnya. Memang di sini suka dijadikan tempat belajar mobil ya. Juga tempat lari. Kalau hari Minggu ini penuh sama orang jualan. Terus kalau ada pertandingan bola yo penuh sama supporter bola di sini. Waduh, banyak pemandangan indah ya. Ada yang jualan-jualan juga, supaya yang habis lari terus kehausan bisa jajan dulu ya. Mengenai harganya saya belum tahu ya, belum pernah ya. Waduh, ada kereta di depan ya, tapi kereta biasa. Kalau kereta cepat kan di belakang tadi ya. Kalau di depan ini jalan kereta apa namanya? Kereta lambat. Belakang kereta cepat, depan kereta lambat gitu. Atau kereta ya, kereta lama. Kereta konvensional. Kereta api. Ya entahlah apa nama yang pantas ya. Setelah ada kereta cepat. Nah di sebelah kiri itu, wah ada keretanya kok dua ya. Untung nggak nabrak tadi. Oh. Di sini memang banyak bis-bis ya. Bis-bis yang biasanya pengen ke Masjid Apung, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar. Ini ada di depan saya ini masjidnya. Kelihatan nggak sama kamera? Oh, di sini banyak parkir bis tuh ya. Emang di sini Masjid Al-Jabar ini. Banyak parkir bis, baju-baju jersey bola. Nah, di sini kita akan belok kanan ya menuju Jalan Soekarno-Hatta. Belok kanan menuju Jalan Soekarno-Hatta. Kalau belok kiri itu ke Al-Jabar ya. Nah, kalau kanan ini ke Soekarno-Hatta. Oh, masih ada ya orang kota yang mencari rumput, masih ada ternyata. Kalau melewati palang pintu kereta api yang barusan tuh harus hati-hati ya, karena dijaga manual ya. Hati-hati, kalau nggak salah nggak ada palang pintunya itu, cuma di prit-prit tok. Hati-hati, kalau kita lagi ngelamun, kita main lurus-lurus saja. Peringatan dari penjaga pintu kadang tidak terdengar atau tidak terlihat kalau kita lagi ngelamun. Hati-hati ya. Ini kalau tidak salah ini jalan, nama jalannya Jalan
Cimincrang. Nah, jangan nanya arti Cimincrang ya, belum tahu saya. Ini di depan saya ini ada, kalau orang sini menyebutnya odong-odong. Ini entah dari mana ya, bisa dari daerah-daerah lain ya, maksudnya kecamatan-kecamatan lain ya, bukan orang sini. Mereka menyediakan jasa tur ke Masjid Al-Jabar dan Stadion GPLA. Jadi nanti satu kampung, satu RT penaik ke situ semua, diajak jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar dan Stadion GPLA. Beberapa jam atau setengah hari atau berapa, nanti pulang lagi. Nah, kita sebentar lagi akan sampai ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, saya cuma mengantar lewat situ, sampai situ aja mungkin ya. Kalau sudah sampai Soekarno-Hatta ya sudah aman, itu sudah bisa nyampe kota Bandung dengan aman tanpa ada banjir lagi. Nah, di sebelah kiri saya, nah, ada pintu gerbang UIN Sunan Gunung Jati yang gedung baru ya, kampus baru. Kemudian di sebelah kanan saya nanti ada, di sini tuh ada Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Nah, di depan kita harus belok kiri di Jalan Soekarno-Hatta ya, karena tidak bisa belok kanan ya. Harus, kalau mau belok kanan harus ke kiri dulu terus putar balik di depannya. Nah, ini ada pangkalan ojek. Nah, kita akan belok kiri ke kanan ke Cibiru, ke kiri ini ke kota Bandung ya, atau ke Jakarta sana. Kalau diterusin terus ke sana sampai ke Medan sana bisa ini kalau kiri. Udah ya, sampai di situ aja ya, sampai sini aja. Terima kasih lo sudah menemani saya di perjalanan sambil ngobrol. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Matur suwun, wassalam.